Pertama, tentang hukum berkurban. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum kurban ini. Satu, sebagian ulama mengatakan kurban itu sunnah. Kedua, sebagian ulama lainnya mengatakan kurban itu wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya kita tidak akan mampu menghitung nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Tidak ada yang mampu menghitung jumlah pori-pori di dalam kulit kita. Bahkan mungkin di antara kita tidak tahu berapa jumlah bulu mata yang setiap hari dilihatnya. Itu nikmat Allah yang sangat banyak. Belum lagi nikmat berupa keimanan, nikmat keislaman, nikmat hidayah yang menggerakkan kita menghadiri pengajian ini. Itu adalah nikmat yang besar yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya. Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka ia akan dipinterkan dalam agama. Nikmat Allah banyak. Fasalli li rabbika, maka tunaikan salat kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tadi Allah ta'ala menggunakan fi'il amar, kata kerja bentuk perintah. Inhar, berkurbanlah. Sholli, solatlah. Itu fi'il amar, kata kerja bentuk perintah. Sedangkan kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal dari setiap perintah Allah itu adalah wajib. Jadi kalau Allah memerintahkan, itu artinya wajib, bukan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala menggandengkan perintah berkurban ini dengan perintah solat. Kalau solat hukumnya wajib, maka berkurban juga wajib, bukan sunnah. Kemudian di sana ada surat Al-Hajj ayat 34, ada surat Al-Hajj ayat 36 yang juga mengisyaratkan kepada kita semua akan kewajiban kurban tersebut. Dalil dari hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu si'atun," man barang siapa kana lahu si'ah, memiliki kelonggaran keluasan rizki, walam yudhi, tetapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrubanna musallana, janganlah ia mendekati tanah lapang tempat kami salat. Ancaman keras dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memiliki kelonggaran rizki tetapi tidak mau berkorban, janganlah ia berani mendekati tanah lapang tempat kami salat. Ancaman keras. Sampai-sampai Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari di dalam kitab Ahkamul Idaini fi Sunnatil Mutahharah mengatakan seolah-olah orang yang memiliki kelonggaran rezeki tetapi tidak mau berkorban, seolah-olah kalaupun ia sholat hari raya, sholatnya tidak ada gunanya sama sekali kalau ia meninggalkan kewajiban berkorban ini. Maka Nabi mengatakan, kalau tidak kurban sedangkan punya kelonggaran rezeki, jangan pernah sekali-kali mendekati tanah lapang tempat kami sholat. Seperti itu. Antum, kita misalnya pernah punya mertua, datang ke rumah mertua, enggak bawa anak kita, padahal orang tua itu biasanya cintanya kepada mantu apa kepada cucunya? Kepada cucu. Mertua kita bilang begini, "Nek kowe ra nggawa putuku, rasah mara nang omah kene." Berarti membawa cucu itu wajib apa sunnah? Wajib. Kowe iki nek mara rene, nek ra nggawa putuku, kowe rasah mara rene. Nyepet-nyepeti gitu. Kata orang Prambanan, nyepet-nyepeti moto. Kowe iki nek mara rene anakmu digawa, aku lho kangen karo putuku. Ancaman itu. Demikian pula Nabi, barang siapa punya kelonggaran rizki tetapi tidak mau berkorban, tidak usah deket-deket tanah lapang tempat kami sholat.
Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan kunna wuqufan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala kami berwukuf di Arafah bersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqulu, kemudian aku mendengar beliau bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai seru sekalian manusia, ala kulli ahli baitin, ala wajib kulli ahli baitin, bagi setiap satu rumah, fi kulli amin, pada setiap tahunnya, udhiyatun wa atiratun, untuk melakukan udhiyah dan melakukan atirah. Setiap tahun, setiap rumahnya itu wajib melakukan udhiyah, yang pertama. Yang kedua, wajib melakukan atirah. Hal tadri mal atiratu, apakah kalian mengetahui apa itu atirah? Hiyallati tusammar rajabiyatu, itulah yang disebut dengan rajabiyah. Kata Nabi, setiap satu rumah pada setiap tahunnya wajib melakukan udhiyah dan atirah. Udhiyah adalah kurban yang disembelih di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, 3 hari setelahnya. Sedangkan atirah itu adalah kurban yang disembelih di bulan Rajab. Di bulan Rajab, dan itu hukumnya wajib. Setiap satu rumah berkurban di bulan Dzulhijjah dan berkurban di bulan Rajab. Dari dua riwayat tadi, para ulama menyimpulkan bahwa kewajiban berkurban itu hanya berlaku bagi orang-orang yang memiliki kelonggaran rizki. Kalau tidak longgar ya tidak wajib. Hari ini tanggungan saya, anak saya dua-duanya masuk pondok, bayar mahal, sehingga saya tidak ada kelonggaran untuk berkurban. Apakah saya berdosa? Tidak. Karena yang wajib berkurban hanya orang-orang yang memiliki kelonggaran rizki. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban tadi itu bukan fardu ain, bukan kewajiban orang per orang, tetapi kewajiban untuk satu rumah. Berdasarkan sabda Nabi, ala kulli ahli baitin, wajib bagi setiap satu rumah. Bismillah. Niki kula wedange telu dhewe lho niki. Putih, coklat, kuning. Abange karo ijo dereng ngenten. Ben kaya lampu merah gitu. Jadi wajib untuk setiap satu rumah. Maknanya kalau di dalam satu rumah sudah ada yang berkorban, maka yang lain sudah tidak wajib. Makanya dalam riwayat lain Nabi mengatakan, hadza anni wa ana ahli baiti. Ya Allah, ini adalah kurbanku dan untuk keluargaku. Begitu. Jadi satu rumah itu satu kurban. Di bulan Dzulhijjah satu kurban, di bulan Rajab. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan ucapan Imam Al-Qadhi Iyad. Imam Al-Qadhi Iyad menyatakan, innal amra, sesungguhnya perintah, bil atirati, untuk melaksanakan atirah, kurban di bulan Rajab, mansukhun, telah terhapus, inda jamahiril ulama, menurut mayoritas para ulama. Tetapi kurban di bulan Rajab itu berlaku di masa awal-awal Islam. Jadi dulu umat Islam itu kurban berapa kali? 2 kali. 1 di bulan Rajab, 2 di bulan Dzulhijjah. Tetapi kurban di bulan Rajab sudah dihapus. Sebagian ulama mengatakan dihapus total, enggak ada kurban di bulan Rajab, tidak ada lagi. Sebagian ulama lagi menyatakan yang dihapus dari atirah, kurban di bulan Rajab, yang dihapus itu adalah kewajibannya. Adapun kesunahannya masih tetap berlaku sampai hari ini. Maka merupakan satu hal yang baik kalau nanti kita memasuki bulan Rajab, kita beli kambing, disembelih, dimakan sekeluarga, disedekahkan. Itu bagus, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menurut sebagian para ulama.
Pengajian di sini misalnya pengajian Masjid Baitur Rahman Telaga, ngaji satu kitab rutin selesai misalnya. Pas bulan Rejab beleh sapi, dimakan jamaah, disedekahkan. Disebut dengan apa? Atirah. Tetapi kurban di bulan Dzulhijjah disebut apa? Udhiyah. Makanya ada hari raya Idul Adha. Itu hari raya kurban. Imam Ibnu Hazm menyatakan, karena ada sebagian kita bertanya, kok baru kali ini saya mendengar kurban itu hukumnya wajib? Apakah ada para ulama salaf terdahulu yang memiliki pendapat seperti itu? Imam Ibnu Hazm menukilkan, beliau berkata, wa mimman rawaina, dan di antara orang-orang yang kami meriwayatkan anhu dari mereka, ijabal udhiyah, tentang kewajiban kurban ini, Mujahid adalah Imam Mujahid. Mujahid itu muridnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mujahid termasuk ulama us-salaf yang berpendapat kurban itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Wa Makhul, dan Imam Makhul, wa Ani Sya'bi, demikian pula Imam Asy-Sya'bi. Wa lam yakunu yurakhisun, dan mereka tidak memberi keringanan fi tarkil udhiyah, untuk meninggalkan kurban. Maknanya kurban itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ilal hajj au musafir, kecuali bagi seorang yang menunaikan ibadah haji atau orang yang sedang safar. Itu pendapat Mujahid, Makhul, dan Imam Asy-Sya'bi rahimahumullah. Tetapi masalah ini masalah khilafiyah, kita boleh berbeda pendapat di dalamnya dan tidak boleh saling caci maki satu sama lain. Sampean berpendapat wajib silahkan, kalau saya sunnah. Sampean berpendapat sunnah silahkan, kalau saya wajib. Dan kewajiban ini cukup untuk diri kita, nggak usah dipakai untuk menghakimi orang lain, kayak membengikkan ngerungok ke orang kayak si fulan kan sugih blegedun ning ra tau kurban kayak. Nggak usah nyuding orang lain, cukup kita menyuding diri sendiri. Oh ternyata wajib toh, oh masya Allah, tapi saya kalau berusaha bisa insya Allah. Itu insya Allah mulai malam ini setiap tahun saya akan berkurban. Saya itu sebetulnya pengen setiap tahun berkurban, tapi ada kekhawatiran. Kenapa? Nanti khawatir kambing dan sapi itu menjadi punah. Ini kekhawatiran yang tidak masuk di akal. Kalau kambing dan sapi itu punah sudah sejak zaman dahulu kala, karena kaum muslimin selama ribuan tahun menyembelih kambing dan sapi setiap tahunnya. Padahal kambing itu kalau beranak berapa? Kambing kalau beranak berapa? Berapa? 2 itu jarang, Pak. Saya tuh bertahun-tahun ngingu wedhus, itu beranak 2 kali itu bisa dihitung jari. Rata-rata 1, terkadang 2, 1, 2. Ada kejadian langka 3, tapi langka sekali kambing beranak 3. Anaknya sedikit dan setiap tahun disembelih besar-besaran seluruh dunia serentak. Tapi kok nggak habis-habis? Karena kambing itu binatang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan anjing, babi. Kalau beranak berapa? Berapa? Ada peternak babi di sini. Babi, anjing itu kalau beranak banyak, 8, 7, selosin, dan tidak pernah dibantai secara serentak setiap tahunnya, benar tidak? Tetapi keberadaan anjing dan babi itu tetap sedikit. Aneh kan? Itulah keberkahan yang diberikan oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, ma min nabiyyin illa wara al-aghnam. Tidak ada satu nabi pun sejak Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu nabi pun kecuali para nabi ini semuanya menggembalakan kambing. Jadi sangat malang sekali anak-anak yang semasa hidupnya tidak pernah merasakan menggembalakan kambing. Karena seluruh para nabi dan rasul menggembalakan kambing. Sebelum mereka menjadi pemimpin dunia, mereka disuruh ngangon kambing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak ngeyel, beling, belikan kambing aja, biar mereka ngangon, biar sembuh nakalnya. Lah anak saya tak belikan kambing malah dituntun ke pasar katanya. Berarti itu anaknya luar biasa itu. Ya, belikan sapi dia. Itu tentang keberkahan kambing.
Dan sebagian ulama mengatakan kurban sunnah. Di antara dalilnya, idza apabila dakhala telah merasuk al-ashru, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang sudah masuk belum ya? Belum ya? Wa arada dan menginginkan ahadukum salah satu dari kalian an yudhiya untuk berkorban, fala yamussa min sya'rihi, janganlah ia memotong rambutnya, wala min basyarihi syai'a, jangan pula ia mengambil kulitnya, kukunya meskipun sedikit. Nabi mengatakan kurban itu bagi yang ingin saja. Jika sudah masuk 10 hari pertama, dan bagi yang ingin kurban, jangan potong kuku. Jadi kurban itu bagi yang ingin. Kalau tidak ingin ya tidak apa-apa. Nah, ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai sebuah bentuk pendalilan yang kurang tepat. Di antaranya Allah Ta'ala mengatakan, wa idza kuntum ila salat, jika kalian ingin salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai sikut. Barang siapa pengen sholat, hendaknya ia wudhu, kan gitu. Apakah artinya sholat itu bagi yang pengen? Kalau nggak pengen nggak usah sholat, nggak apa-apa. Apa begitu apa? Bukan. Bukan apa begitu? Begitu apa bukan? Bukan. Jadi sholat itu tetap wajib. Cuman bagi yang sholat dia harus wudhu. Kurban itu wajib. Cuman bagi yang kurban dia tidak boleh potong kuku selama 10 hari. Itu pemahamannya seperti itu. Liman syaa minkum ayyastaqim, barang siapa di antara kalian yang ingin meniti jalan yang lurus. Meniti jalan yang lurus itu bagi yang pengen. Kalau nggak pengen, jalan yang bengkok nggak apa-apa. Apa begitu? Bukan, pemahamannya tidak seperti itu. Jadi pendalilan dengan hadis tadi kurang tepat. Kemudian ada riwayat dari Abu Bakar, dari Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pada satu kali tidak berkurban. Ketika ditanya kenapa tidak berkurban, beliau menjawab, saya khawatir nanti orang menyangka kurban itu wajib. Berarti Abu Bakar dan Umar memahami kurban itu tidak wajib. Ada riwayat seperti itu. Dan Syekh Muhammad Ali Al-Farkus Al-Jazairi hafizahullah, bismillah, menyatakan di dalam fatwanya, memang para sahabat ini berbeda pendapat tentang hukum kurban. Kalau kita mendapati sahabat berbeda pendapat tentang hukum kurban, maka kita memilih pendapat sahabat yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah mengancam orang yang memiliki kelonggaran rizki tetapi dia tidak berkorban. Seperti itu. Maka kita memilih pendapat sahabat yang lebih mencocoki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam At-Tahanwi di dalam kitab Iqla'us Sunan menyatakan adanya khilaf di kalangan para sahabat tentang hukum kurban ini.